Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Good Teacher Official. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini aku akan membahas latihan soal tes wawasan kebangsaan lagi, TWK lagi ya, yang tentang nasionalisme, dan ini adalah part 2-nya. Sama dengan video part sebelumnya, di part 2 ini ada 15 soal. Oke, langsung saja lanjut di pertanyaan pertama. Kecakapan seorang sebagai WNI yang mendapatkan hak serta berkewajiban dalam usaha-usaha bernegara ditetapkan pada saat. Jadi sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 bagi WNI untuk mendapatkan hak serta berkewajiban itu pada usia ke-19 tahun ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ini tidak perlu dijelaskan karena sudah jelas ada di undang-undang ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 2, tantangan nasionalisme Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1966 adalah A. Melawan kolonialisme bangsa asing, B. Mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme bangsa asing, C. Krisis multidimensi, D. Kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan, E. Bertumbuhnya sifat individualisme. Jadi di sini harus kita perhatikan ya, tahunnya adalah 1966. Jadi tantangan nasionalisme setiap tahun itu ada beberapa hal ya, dan itu berbeda-beda. Kalau kalian udah nonton materiku sebelumnya, pasti kalian udah tahu jawabannya. Cuma kalau yang belum, aku jabarkan lagi penjelasannya. Jadi untuk tantangan nasionalisme di NKRI ini ada beberapa periode-periode ya. Tahun 1908 sampai 1945 itu melawan kolonialisme asing, menjadi bangsa yang merdeka adalah sasaran nasionalisme pada tahun ini. Lalu tahun 1945 sampai 1949 itu mempertahankan kemerdekaan, karena ini kan awal-awal kemerdekaan ya, jadi mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kembalinya kolonialisme. Dan tahun 1950 sampai 1965 ancaman terhadap keutuhan negara. Tuh, dan tahun 1966 sampai 1995 kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan. Kesejahteraan rakyat tahun 1995 sampai 98 itu ada krisis multidimensi. Di soal sebelumnya itu di part 1 udah aku jelaskan ya, maksudnya krisis multidimensi itu seperti apa. Jadi utamanya ini pada sektor ekonomi serta mencuatnya kasus integritas seperti korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN. Jadi ini masalahnya ini kompleks gitu ya. Dan tahun 1999 sampai saat ini bertumbuhnya sifat individualisme. Jadi sifat individualisme dan kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Oke, jadi yang ditanyakan tadi 1966. Jawabannya kesenjangan kesejahteraan rakyat serta tantangan peningkatan pembangunan. Jadi untuk jawabannya yang nomor 2 ini adalah yang D. Oke, lanjut nomor 3. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan fisik saja. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda. Dan untuk pertanyaannya ini yang mengalami kepudaran. Jadi yang ditanyakan itu kepudarannya ya. Kepudaran itu disebabkan apa, karena apa gitu. Apakah orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan? Kalau ini sih benar, karena orientasi nasionalisme kan harus berupa sikap dan juga perbuatan. Jadi harus kedua-keduanya. Tidak boleh sikap saja atau tidak boleh perbuatan saja. Jadi harus keduanya. Jadi ini tuh bukan kepudaran ya. Tapi memang nasionalisme baiknya itu seperti ini. Dan labeling menjadi stigma bagi generasi muda. Labeling itu kan diberikan kepada identitas ya, yang diberikan kepada kelompok individu berdasarkan ciri-ciri yang dianggap minoritas oleh masyarakat. Tapi ini bukan karena ini ya.
ukuran nasionalisme hanya dipahami hanya sebatas perjuangan fisik saja. Jadi ini adalah jawaban yang benar, karena sikap dan perilaku nasionalisme itu masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan juga maksimal. Itu yang menyebabkan kebudarannya ya. Dan kurangnya daya juang terhadap tantangan, ini bukan faktor penyebab ya. Jadi kurangnya sosok heroisme juga banyak sekali sosok heroisme, dan ini bukan menyebab pudarnya. Jadi penyebab pudarnya itu hanya dipahami sebatas fisik saja tanpa ada sikap gitu. Oke, selanjutnya nomor 4. Kasus yang menimpa seseorang ketika tidak memiliki kewarganegaraan atau apatrid itu terjadi karena A. Berasal dari negara yang menganut ius sanguin dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. B. Lahir di negara yang menganut ius sanguin, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguin. C. Lahir di negara yang menganut ius soli, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut ius soli. D. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut ius soli. E. Berasal dari negara yang menganut ius soli dan melahirkan di negara yang menganut ius sanguin. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat materiku tentang warga negara, tentu kalian tahu apa arti dari apatrid, bipatrid, ius sanguin, dan ius soli. Jadi di pertanyaan ini yang ditanyakan adalah apatrid ya, atau tidak memiliki kewarganegaraan. Kita artikan dulu ya. Untuk ius sanguin ini berdasarkan keturunan. Kalau ius soli ini berdasarkan tempat. Jadi kalau misalkan berasal dari negara yang menganut keturunan dan melahirkan di negara yang menganut tempat tinggal, jadi negaranya itu menganutnya asas keturunan, melahirkan di tempat yang menganut tempat kelahiran, jadi memiliki dua kewarganegaraan atau bipatrid. Jadi ini bukan apatrid ya, jadi salah. Atau nomor 2 yang B, lahir di negara yang menganut ius sanguin, keturunan, bertempat tinggal di negara yang menganut keturunan juga, jadi kan punya kewarganegaraan, jadi bukan. Lahir di negara yang menganut tempat kelahiran, bertempat tinggal dan melahirkan di negara yang menganut tempat kelahiran, jadi kan mempunyai kewarganegaraan, jadi juga bukan. Memiliki status tidak memiliki kewarganegaraan dan melahirkan serta bertempat tinggal di negara yang menganut tempat kelahiran, jadi kan jadi mempunyai kewarganegaraan, jadi juga bukan. Berasal dari negara yang menganut tempat kelahiran dan melahirkan di negara yang menganut keturunan. Nah, ini baru betul, ini jadi tidak memiliki kewarganegaraan ya, karena negaranya itu menganut tempat kelahiran tapi melahirkannya itu di tempat yang menganut keturunan, jadi makanya tidak punya kewarganegaraan atau disebut apatrid. Oke, lanjut pertanyaan nomor 5. Sikap-sikap di bawah ini dapat menurunkan rasa nasionalisme Indonesia kecuali A. Sukuisme, B. Animisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, E. Provinsialisme. Jadi untuk bisa digarisbawahi adalah yang kecuali ya. Jadi kan ini untuk yang menurunkan, jadi yang kita cari yang meningkatkan. Apa yang bisa meningkatkan rasa nasionalisme atau apa yang tidak ada hubungannya dengan nasionalisme ini sendiri. Kalau sukuisme ini menurunkan rasa nasionalisme karena sukuisme ini artinya adalah menganggap suku bangsa itu lebih baik, suku bangsa sendirinya itu lebih baik. Akibatnya akan selalu mementingkan suku bangsa sendiri dan mengabaikan kepentingan suku bangsa lain. Jadi bukan ya, ini karena menurunkan. Dan untuk animisme ini kepercayaan terhadap roh ya. Dan untuk chauvinisme ini sikap yang hanya mengunggulkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa-bangsa lain. Jadi ini juga dapat menurunkan rasa nasionalisme. Jadi ini juga bukan. Untuk
Ekstremisme ini sikap keras mempertahankan pendirian dengan berbagai cara walaupun melanggar ketentuan-ketentuan dasar negara. Jadi ekstremisme ini juga menurunkan rasa nasionalisme. Provinsialisme, sikap yang selalu berkutat dengan kepentingan provinsi atau daerah sendiri tanpa mempedulikan kepentingan bangsa yang lebih besar. Jadi ini juga dapat menurunkan rasa nasionalisme. Jadi yang bukan adalah yang animisme. Jadi jawabannya adalah animisme, karena animisme sendiri kan kepercayaan terhadap roh ya, jadi tidak ada hubungannya juga dengan nasionalisme. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 6. Berkembangnya nasionalisme pada masa perintis ditandai dengan A. Kemenangan Jepang atas Rusia. B. Kebangkitan nasionalisme Asia Afrika. C. Munculnya organisasi pergerakan. D. Adanya Sumpah Pemuda. E. Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang harus kita pahami dulu, masa perkembangan nasionalisme itu melalui tahap-tahap ya. Ada masa perintis, masa penegas, dan juga masa pendobrak. Jadi untuk masa perintis itu adalah awal mula dirintisnya semangat kebangsaan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Lalu ada juga masa penegas. Jadi masa penegas ini masa dimana dimulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Dan ada juga masa pendobrak. Ini masa dimana semangat kebangsaan itu dan gerakan nasionalisme itu telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Itu jadi masa perintis itu dimulai karena ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Oke, next pertanyaan nomor 7. Negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum merupakan salah satu fungsi negara, yaitu A. Diplomatik, B. Defensi, C. Finansi, D. Justisi, dan E. Polisi. Jadi kalau misalkan kalian udah nonton materi nasionalisme, itu pasti kalian udah tahu jawabannya, tapi bagi yang belum, oke, aku akan jelaskan lagi ya. Jadi untuk fungsi negara itu ada bermacam-macam. Ada fungsi diplomatik, yaitu negara harus mampu mengadakan diplomasi dengan negara lain yang bermanfaat bagi kemajuan negara. Dan juga ada fungsi pertahanan, itu negara bertugas membuat suatu pertahanan untuk menjamin kedaulatannya sendiri. Dan ada fungsi penyediaan, negara itu bertugas menyediakan segala keperluan baik sarana maupun prasarana untuk kepentingan warga negaranya. Ada juga fungsi keadilan, itu negara bertugas menegakkan hukum untuk mewujudkan keadilan. Dan juga ada fungsi pengawasan, itu negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Tujuan pengawasan adalah terciptanya tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Jadi untuk jawabannya negara bertugas mengawasi rakyatnya terhadap kemungkinan pelanggaran hukum. Jadi pelanggaran hukum ya, jadi fungsinya adalah yang E, polisi atau fungsi pengawasan ya. Oke, selanjutnya adalah nomor 8, nasionalisme, di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya atau kehendak rakyat disebut nasionalisme. A. Etnis, B. Sosial, C. Organik, D. Sipil, atau E. Budaya. Jadi untuk nasionalisme ini ada bermacam-macam bentuk ya. Antara lain itu ada nasionalisme kewarganegaraan. Nasionalisme kewarganegaraan ini biasa juga disebut nasionalisme sipil. Artinya di mana negara itu memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, kehendak rakyat atau perwakilan politik.
Lalu ada juga nasionalisme etnis, nasionalisme di mana negara itu memperoleh kebenaran politik dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Lalu ada juga nasionalisme romantik. Nasionalisme romantik ini disebut juga nasionalisme organik dan juga nasionalisme identitas. Nasionalisme ini tuh merupakan di mana negara itu memperoleh kebenaran secara organik, yaitu hasil dari suatu bangsa atau ras menurut semangat romantisme. Lalu ada juga nasionalisme budaya. Nasionalisme di mana negara itu memperoleh kebenaran politik yang berasal dari budaya bersama dan bukan dari sifat keturunan seperti ras, warna kulit, dan lainnya. Lalu ada juga nasionalisme kenegaraan. Jadi variasi dari nasionalisme kenegaraan itu merupakan variasi dari nasionalisme kewarganegaraan gitu ya. Jadi di mana masyarakatnya itu memiliki perasaan nasionalistik yang kuat dan diberi keutamaan mengatasi hak universal dan kebebasan. Lalu ada juga nasionalisme agama. Nasionalisme ini di mana negara itu memperoleh legitimasi politik dari adanya persamaan negara. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya, jadi untuk pertanyaannya ini nasionalisme di mana negara itu memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya. Ya, kalau kita lihat penyertaan aktif rakyat tadi itu termasuk nasionalisme kewarganegaraan atau nasionalisme sipil ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 9, pengakuan terhadap keberagaman agama dan keyakinan di negara Indonesia merupakan perwujudan dari semangat nasionalisme dalam mempersatukan keberagaman nasional. Semangat ini dilandasi bahwa A. Agama adalah nilai positif bagi warga negara. B. Agama dan kepercayaan adalah sama. C. Warga negara yang beragama adalah bentuk keberagaman. D. Agama merupakan karakter masyarakat Indonesia. E. Agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin. Jadi ini pertanyaannya adalah pengakuan terhadap keberagaman agama itu dan keyakinan di Indonesia itu kan merupakan pewujudan dari semangat nasionalisme gitu. Dan semangat nasionalisme tentang keberagaman, jadi pertanyaannya semangat nasionalisme tentang keberagaman agama itu dilandasi oleh apa? Itu adalah intinya ya. Jadi apakah agama merupakan identitas terhadap Tuhan yang perlu dijamin atau apa? Jadi untuk pengakuan terhadap keberagaman agama yang dimiliki oleh Indonesia itu dituangkan dalam dasar negara ya, dan merupakan perwujudan keberagaman yang diakui bahwa agama itu merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Jadi agama itu semangatnya itu dilandasi bahwa agama itu merupakan nilai positif bagi warga negara yang harus dijamin. Kalau agama dan kepercayaan adalah sama itu kan bukan semangat ya. Dan B, C, D, E juga sama, bentuk keberagaman, karena ini bentuk keberagaman itu memang udah ada di soalnya, jadi bukan agama merupakan karakter ya, karakter tapi bukan ini landasannya. Jadi landasannya itu sesuai dengan dasar negara, jadi agama itu merupakan nilai positif bagi warga negara. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 10, keterampilan kewarganegaraan itu diperlukan dalam memahami karakter dan identitas negara Indonesia. Apalagi persamaan rasa senasib yang pernah dialami mampu membangkitkan nasionalisme untuk menjaga keutuhan NKRI. Indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme adalah A. Mampu membedakan suku dan budaya bangsa. B. Berpegang teguh pada ideologi Pancasila. C. Keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. D. Mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum. E. Melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan. Jadi kalau kalian menemui soal panjang seperti ini, itu sebenarnya yang ditanyakan itu cuma kalimat terakhir di belakang titik itu. Jadi kalimat terakhirnya intinya yang ditanyakan sebenarnya. Kalau misalkan panjang banget, dibaca dulu aja untuk kalimat terakhirnya itu ya. Jadi kalau misalkan tidak membuang-buang waktu, biasanya soal-soal TWK yang hot-hot itu di
tes yang kenyataannya di tes itu soalnya itu memang panjang-panjang gitu. Jadi kalau kita tidak mampu mengontrol waktu dengan membaca soalnya itu terlalu lama, biasanya kita itu diputar-putar oleh ini penjelasan-penjelasan di awal, padahal yang ditanyakan cuma indikator yang menandai kecakapan kewarganegaraan dalam perwujudan nasionalisme. Jadi indikator apa yang menandai kecakapan kita sebagai warga negara gitu. Apakah mampu membedakan suku dan budaya bangsa? Tepat ya, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Jadi bentuk nasionalisme itu tercermin pada setiap individu itu sebagai kecakapan kewarganegaraan. Itu terlihat saat seseorang itu mampu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi ini adalah jawaban yang tepat ya. Jadi jawabannya adalah B. Lalu kalau kita lihat yang C ini, keterikatan terhadap adat istiadat daerah asal tidak boleh terlepas. Ya betul, tapi itu tidak menandai kecakapan kita. Kalau kecakapan kan berarti sebuah sikap seorang individu gitu ya. Jadi lebih ke sikap kita sebagai individu yang memperlihatkan kita itu menandai kecakapan sebagai kewarganegaraan, seperti itu. Kalau misalkan mementingkan golongan dibandingkan kepentingan umum, ini jelas salah, karena kita harus mementingkan kepentingan umum dulu. Itu salah ya. Dan untuk melakukan voting pada setiap penyelesaian permasalahan, ini juga salah. Ini lebih ke musyawarah ya, jadi bukan kecakapan kewarganegaraan. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 11, kesadaran akan nasionalisme itu terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan pemerintahan sendiri. Hal ini bisa terjadi karena A. Nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi. B. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. C. Sikap universalitas tetap dipegang teguh. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa. Jadi yang ditanyakan ini adalah hambatan ya. Hambatan yang bisa membelenggu kesadaran akan nasionalisme. Jadi hambatannya itu apa? Apakah jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi bangsa? Ini salah ya. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa, ini kan betul. Memang nasionalisme harus dijadikan semangat dan semboyan. Itu jadi salah ya. Terus sikap universalitas dipegang teguh, ini juga kan ini benar ya. Kita kan harus memegang teguh sikap universalitas ini. Jadi kan ini bukan hambatan, jadi salah. Kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi. Jadi kalau misalkan kita baca jawaban itu antara A dan B ini adalah kebalikannya gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak tahu jawabannya ya, jadi jawabannya ya antara A dan B gitu. Kalau misalkan ini kan dua jawaban yang sangat berbanding terbalik gitu. Yang satunya kedudukan nasionalisme semata-mata tidak hanya ideologi, yang satu nasionalisme itu dipandang sebagai sebuah ideologi gitu. Jadi yang benar itu yang mana? Jadi untuk memahami nasionalisme, ketika pemahaman nasionalisme itu didalami sebagai sebuah ideologi, bukan sebagai semangat, pola perilaku, dan cara pandang terhadap negeri atau bangsa, jika demikian itu akan menimbulkan sikap kapitalis, bahkan cenderung individualis. Jadi kedudukan nasionalisme itu tidak hanya ideologi, jadi harus dipahami juga sebagai bentuk semangat, pola perilaku dan sebagainya. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Jadi ini adalah yang menghambat. Jadi tidak boleh dipandang hanya sebagai sebuah ideologi gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 12, paham tentang integralistik memiliki karakter menonjol sebagai salah satu bentuk semangat nasionalisme dalam membangun negara karena mengutamakan A. Mengurus kepentingan rakyat semata. B. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara. C. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. D. Adanya jaminan pemerintahan yang stabil.
Persatuan antara pemerintah dan rakyat. Jadi sebelum kita menjawab soal ini, kita harus pahami dulu tentang integralistik ini. Karakter yang menonjol itu karena mengutamakan apa? Tentang paham integralistik ini yang harus kita pahami dulu ya. Jadi untuk keutamaan dari paham integralistik sebagai bentuk semangat nasionalisme Indonesia itu, negara merupakan kesatuan yang integral. Semua golongan berhubungan erat satu sama lain dan keutamaan dalam penghimpunan seluruh bangsa. Jadi ini tuh ada kaitannya negara juga rakyat gitu ya. Jadi saling timbal balik gitu. Oke, jadi kita kembali lagi ke soalnya. Jadi untuk jawabannya adalah yang ya, persatuan antara pemerintah dan rakyat. Karena kalau misalkan A, mengurus kepentingan rakyat semata, kan enggak, kan ada hubungan rakyat dan negara, hubungan timbal balik ya. Mengatur keseimbangan antara hak dan kewajiban ini berfokus pada warga negara saja. Kesejahteraan juga sama, artinya pemerintah yang stabil itu juga ke pemerintahannya saja. Jadi jawaban yang benar adalah yang persatuan antara pemerintah dan rakyat. Oke, selanjutnya nomor 13, upaya yang dapat dilakukan saat ini untuk melestarikan semangat juang kemerdekaan 1945 dan nasionalisme di era pembangunan adalah A. Belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. B. Melatih kemampuan yang untuk menghadapi musuh. C. Menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang. D. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat. E. Memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang. Jadi kalau kita lihat untuk pertanyaannya ini adalah upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan semangat. Jadi upaya untuk melestarikan semangat di era pembangunan ini tuh apa? Upaya apa yang kita lakukan sebagai individu? Apakah belajar dengan gigih agar mendapat kemampuan yang maksimal? Bisa jadi ya. Melatih kemampuan untuk menghadapi musuh ini kurang tepat ya, karena kan kita bukan tentara ataupun kepolisian, kan ini yang ditanyakan individu secara umum ya. Tapi kalau misalkan rakyat pun sebagai pendukung memang, tapi ini kurang tepat untuk menjawab soal ini. Yang C, menyiapkan rencana dalam menghadapi perubahan di masa mendatang, ini juga kurang tepat karena kan ini tentang globalisasi, bukan melestarikan semangat juang kemerdekaan juga. Menjaga kesehatan tubuh jika dibutuhkan negara setiap saat, itu ya memang benar, tapi kurang tepat ya, karena ini kan jawabannya ada yang lebih tepat. Kalau yang belajar ini lebih masuk akal ya, jadi ini kurang sedikit tepat. Yang E, memiliki tabungan yang banyak agar tidak kekurangan di masa mendatang, ini juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah belajar dengan gigih agar mendapatkan kemampuan yang maksimal. Jadi semangat juang 1945 dan nasionalisme Indonesia ini kan perlu dilestarikan dalam era pembangunan saat ini, terutama dengan cara belajar gigih demi mendapatkan kemampuan yang maksimal agar berguna bagi nusa dan bangsa, seperti itu. Oke, selanjutnya nomor 14, perhatikan pernyataan di bawah ini ya. Adanya campur tangan bangsa lain, adanya tekad bersama. 3, adanya ikatan wilayah yang sama. 4, adanya ikatan senasib sepenanggungan. Pernyataan di atas merupakan sebuah A. Ciri nasionalisme. B. Unsur nasionalisme. C. Faktor nasionalisme. D. Hakikat nasionalisme. Atau E. Teori nasionalisme. Jadi pernyataan di atas itu merupakan unsur nasionalisme ya. Jadi jawabannya adalah B. Kan kalau kalian udah baca materi ya, untuk unsur nasionalisme itu adanya campur tangan bangsa lain, tekad keinginan untuk bersama, memiliki ikatan wilayah yang sama, adanya rasa senasib penanggungan, terus ada cita-cita yang sama juga, memiliki tujuan yang sama juga, itu merupakan unsur nasionalisme. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 15.
Oke, selanjutnya nomor 15, titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme Indonesia ditandai dengan peristiwa A. Perlawanan terhadap kolonialisme di daerah. B. Berdirinya organisasi Budi Utomo. C. Sumpah Pemuda. D. Proklamasi kemerdekaan. E. Pemilihan umum pertama. Jadi kalau misalkan kalian lihat di soal dan pembahasan untuk nasionalisme yang part 1 itu ada juga manifestasi tekad. Jadi kalau manifestasi tekad atau semangatnya itu dasarnya dari Sumpah Pemuda ya. Tapi kalau misalkan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme ini adalah tentang kebangkitan nasional ya. Dan kebangkitan nasional itu ditandai dengan berdirinya organisasi Budi Utomo, dan itu merupakan titik lahirnya ide atau gagasan tentang nasionalisme di Indonesia. Jadi jawabannya adalah yang B, berdirinya organisasi Budi Utomo. Oke, cukup sekian soal dan pembahasan kali ini yang part 2. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa saksikan video lain dari Good Teacher Official. Untuk materi bisa kalian lihat di playlist materi TWK, dan untuk soal dan pembahasan juga kalian cek di playlist ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. See you next time and bye-bye.